Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini sebagai moderator kelompok 8 akan mempresentasikan tentang karakteristik perkembangan anak usia SMP atau MTS. Tanpa basa-basi, adanya saya di sini bukan karena tidak dikasih kursi, tapi dikarenakan akan presentasi. Kepada saudara-saudari Akfi, dipersilakan untuk mempresentasikan apa yang telah didiskusikan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja, di sini saya akan membawakan materi tentang karakteristik perkembangan anak usia SMP atau MTS. Pengertian karakteristik. Menurut KBBI, karakteristik adalah mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Sedangkan, menurut buku tematik tema 8, nilai-nilai yang berkembang. Karakteristik adalah karakter dan gaya hidup seseorang, serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur, sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Selanjutnya, karakteristik anak usia SMP atau MTS. Siswa sekolah menengah pertama atau MTS pada umumnya adalah siswa usia remaja. Remaja sebagai periode tertentu dan dari kehidupan manusia merupakan suatu konsep yang relatif baru dalam kajian psikologi. Masa ini dapat diperinci lagi menjadi beberapa masa, yaitu yang pertama masa pra-remaja atau remaja awal, yang kedua masa remaja atau remaja madya, dan yang terakhir masa remaja akhir. Masa yang pertama masa pra-remaja atau remaja awal. Masa ini biasanya berlangsung relatif singkat. Masa ini ditandai oleh sifat-sifat negatif pada si remaja, sehingga seringkali masa ini disebut masa negatif, dengan gejala seperti tidak tenang, kurang suka bekerja, pesimistik, dan sebagainya. Secara garis besar, sifat-sifat tersebut dapat diringkas, yaitu A. Negatif dalam prestasi, baik prestasi jasmani maupun prestasi mental. B. Negatif dalam sikap sosial, baik dalam bentuk menarik diri dalam masyarakat maupun dalam bentuk agresif terhadap masyarakat. Yang kedua, yaitu masa remaja atau remaja madya. Pada masa ini, mulai tumbuh dalam diri remaja dorongan untuk hidup, kebutuhan dan adanya teman yang dapat memahami dan menolongnya, teman yang dapat turut merasakan suka maupun dukanya. Proses terbentuknya pendirian atau pandangan sebagai penemuan nilai-nilai kehidupan. Dan yang terakhir, masa remaja akhir. Setelah dapat menentukan pendirian hidupnya, pada dasarnya telah tercapailah masa remaja akhir, dan telah terpenuhilah tugas-tugas perkembangan masa remaja, yaitu menemukan pendirian hidup dan masuklah individu ke dalam masa dewasa. Siswa sekolah menengah pertama memiliki usia yang merupakan peralihan dari usia anak-anak ke usia yang remaja. Perilaku yang disebabkan oleh masa peralihan ini menimbulkan berbagai keadaan, di mana siswa labil dalam mengendalikan emosi. Keingintahuan pada hal-hal baru yang belum pernah ditemui sebelumnya mengakibatkan muncul perilaku-perilaku yang mulai memunculkan karakter diri. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudari Akfi Maulaya Syahidah. Saya lanjutkan kepada saudari Nadia Purnamasari.
Saudari Nadia Purnamasari, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Aditya Saputra yang sudah mempersilakan saya untuk sedikit menjelaskan tentang implikasi terhadap pembelajaran anak usia SMP atau MTS. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang implikasi pengembangan fisik dan perilaku psikomotorik, implikasi perkembangan bahasa dan perilaku kognitif, implikasi perilaku sosial, moralitas, dan keagamaan, dan implikasi perilaku afektif, konatif, dan kepribadian. Implikasi. Implikasi secara umum memiliki persamaan kata yang cukup beragam. Di antaranya adalah keterkaitan, keterlibatan, efek, sangkutan, asosiasi, akibat, konotasi, maksud, silatan, dan sugesti. Maka, disimpulkan implikasi merupakan akibat langsung atau dampak setelah atau ketika melakukan sesuatu, termasuk efek yang didapatkan ketika objek diberikan sesuatu perlakuan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Atau menurut Islami, implikasi yaitu segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya sebuah proses perumusan kebijakan atau diartikan sebagai akibat dan konsekuensi yang timbul dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu. Selanjutnya ada implikasi pengembangan fisik dan psikomotorik. Perkembangan fisik pada usia remaja berlangsung cepat sehingga menyebabkan kurang keseimbangan pada proporsi tinggi dan berat badan. Dengan adanya kurang keseimbangan tersebut, maka sering menimbulkan ekses psikologis dengan munculnya nama panggilan seperti congcorang ataupun sering disebut gendut dan lain-lain. Yang akhirnya efek tersebut mengakibatkan atau menimbulkan penolakan diri karena body image yang tidak sesuai dengan self picture yang diharapkan. Selanjutnya, perkembangan psikomotorik pada remaja putri cenderung lebih cepat dibandingkan dengan remaja putra, sehingga menyebabkan terjadinya kecanggungan bergaul di antara mereka. Perubahan suara pada laki-laki atau menstruasi pada perempuan dapat menimbulkan rasa malu tersebut. Selanjutnya ada implikasi perkembangan bahasa dan perilaku kognitif. Yang pertama, perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa pada remaja berlangsung dengan adanya tahap mempelajari dan menggunakan bahasa yang dipahami anggota kelompok mereka, yaitu bahasa asing atau bahasa prokem. Namun, terkadang tidak diimbangi dengan usaha yang sungguh-sungguh sehingga dapat menjadi bumerang untuk mereka sendiri karena mendapat cemoohan dari teman-temannya. Jadi remaja tersebut dapat membenci guru pelajaran bahasa asing tersebut. Selanjutnya ada perkembangan perilaku kognitif. Pada usia remaja atau usia menengah berlangsung dengan adanya tahap remaja tertarik untuk membaca buku atau majalah yang mengandung segi erotis, fantastik, dan estetik. Jika tidak diarahkan, remaja tersebut akan terdorong untuk membaca buku-buku atau majalah yang porno atau tidak baiklah. Selanjutnya, implikasi perilaku sosial, moralitas, dan keagamaan. Implikasi perkembangan perilaku sosial, moral, dan keagamaan anak usia pada sekarang, sekolah menengah adalah pendidikan hendaknya dilaksanakan dalam bentuk kelompok misalnya seperti kelompok belajar atau perkumpulan remaja yang positif, mengingat remaja cenderung memiliki ketergantungan pada teman sebaya. Penting juga bagi sekolah menyediakan sarana atau fasilitas yang mendukung kelompok-kelompok tersebut untuk mempunyai program dan tujuan mereka. Sekolah memfasilitasi terbentuknya kelompok remaja yang dapat mengembangkan minat dan bakat secara positif dan terstruktur. Sekolah juga hendaknya mengaktifkan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, seperti pramuka, kelompok palang merah remaja, kelompok olahraga, kelompok seni, kelompok
pecinta alam, kegiatan kerohanian, dan kelompok lain yang sesuai dengan minat siswa tersebut. Selanjutnya, implikasi keagamaan. Anak usia sekolah menengah atau SMP akan mulai menanyakan secara skeptis mengenai eksistensi dan sifat kemurahan dan keadilan Tuhan. Anak usia tersebut juga akan selalu berupaya mencari atau mencoba menemukan pegangan hidupnya mereka. Selanjutnya, implikasi perilaku afektif, konatif, dan kepribadian. Memasuki usia sekolah remaja, usia sekolah menengah atau SMP, ada 5 kebutuhan yang mulai tampak, yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, afiliasi sosial, penghargaan, dan perwujudan diri. Reaksi emosional mereka mulai berubah-ubah, kecenderungan arah sikap mulai tampak dan menghadapi masa krisis identitas diri. Krisis identitas diri di sini artinya bahwa jika kondisi psikososialnya menunjang, maka akan tampak identitas yang positif. Sebaliknya, jika tidak menunjang, akan tampak identitas yang negatif. Ada beberapa masalah yang menyangkut dengan perilaku afektif, konatif, dan kepribadian, yaitu mereka mudah sekali digerakkan untuk melakukan kegiatan destruktif yang spontan untuk melampiaskan ketegangan institusi emosionalnya, meskipun tidak mengetahui maksud yang sebenarnya dan tindakan-tindakannya. Yang kedua, mereka ketidakmampuan menegakkan kata hatinya mengakibatkan sukar terintegrasikan dan sentesa fungsi psikofisiknya, dan berlanjut akan sukar menentukan identitas pribadinya. Jadi tidak tahulah mereka arahnya kemana gitu. Terima kasih. Mungkin sekian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Dede Nadia Purnamasari. Kita lanjut ke pemateri selanjutnya dengan judul metode untuk menanggapi perkembangan usia MTS terhadap pendidikan. Kepada Saudari Faizia, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Dede Nadia, yaitu metode menghadapi perkembangan anak usia SMP atau MTS terhadap pendidikan. Yang pertama adalah metode perkembangan fisik dan perilaku psikomotorik. Yang pertama adalah menerapkan model pendidikan yang memisahkan remaja putri dan putra pada saat menjelaskan autonomi dan psikologi anak, supaya anak dapat dengan bebas menanyakan segala hal yang berkaitan dengan perkembangan dirinya. Yang kedua adalah orang tua hendaknya membuka peluang untuk berdialog dengan putra-putrinya yang berhubungan dengan pendidikan seks. Yang ketiga adalah guru pendidikan sekolah dapat mengubah narasumber seperti dokter dan menjelaskan pendidikan seks dan menginformasikan bahaya perilaku penyimpangan dalam pemuasan kehidupan seksual. Yang selanjutnya adalah sekolah dapat membantu menyalurkan hobi atau minat remaja kepada kegiatan yang positif sehingga energi remaja telah terkuras dengan kegiatan positif. Dengan kegiatan positif tersebut hingga terhindar dari penyimpangan. Selanjutnya adalah metode perkembangan bahasa. Yang pertama adalah guru bahasa asing harus memiliki kearifan untuk memahami kemampuan remaja secara individual, dan guru juga dituntut untuk melakukan pemahaman mendalam serta menyediakan layanan pendidikan dan bimbingan bijaksana
sehingga siswa yang sulit dalam mempelajari bahasa asing dapat diatasi dengan baik dan siswa tersebut tidak frustasi. Yang kedua adalah guru memberikan tugas yang berkaitan dengan pemaknaan terhadap bacaan yang positif seperti membuat resensi atau ringkasan isi buku atau karangan. Yang ketiga adalah guru hendaknya menerapkan pendidikan pembelajaran individu atau kelompok-kelompok untuk siswa yang unggul dan siswa yang lambat. Yang ketiga adalah guru juga dapat mengembangkan model pembelajaran tutor sebaya. Yang selanjutnya adalah metode perkembangan perilaku kognitif. Yang pertama adalah metode bermain, yang kedua metode bercerita, yang ketiga metode belajar study tour, yang keempat adalah metode eksperimen, yang kelima metode tanya jawab, keenam metode penugasan, yang ketiga metode demonstrasi, dan yang terakhir adalah metode sosiodrama. Selanjutnya adalah metode perilaku sosial, moral, dan keagamaan. Yang pertama adalah sekolah dapat menjalin kerjasama dengan lembaga masyarakat yang memiliki kepedulian untuk mengembangkan potensi remaja. Yang kedua adalah sekolah meningkatkan hubungan dengan orang tua siswa. Yang ketiga, sekolah memfasilitasi kegiatan remaja yang bersifat positif. Dan yang terakhir adalah pendidikan dilaksanakan dalam bentuk kelompok belajar yang positif. Yang selanjutnya adalah metode perilaku afektif, konatif, dan kepribadian. Yang pertama adalah membuat siswa mendapat dukungan dari guru, yaitu dukungan guru ini dapat ditunjukkan dalam bentuk dukungan emosional seperti ungkapan empati. Yang kedua adalah membuat siswa merasa bertanggung jawab, misalnya dengan memberi kesempatan pada siswa tersebut untuk membuat keputusan sendiri atas perilakunya. Yang ketiga adalah membuat siswa merasa mampu atau dapat dilakukan dengan cara menunjukkan sikap positif terhadap kemampuan yang dimiliki siswa. Yang selanjutnya adalah mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan yang realistis atau dapat dilakukan dengan membantu untuk membuat tujuan sesuai dengan kemampuan dirinya. Yang selanjutnya adalah membuat siswa menilai diri mereka secara realistis, dapat dilakukan dengan cara membantu mereka dalam menilai prestasi mereka secara realistis, yang membuat rasa percaya pada kemampuan mereka dapat menghadapi tugas-tugas sekolah dan meningkatkan prestasi mereka di kemudian harinya. Dan yang terakhir adalah mendorong siswa agar bangga dengan dirinya sendiri secara realistis, dapat dilakukan dengan memberi dorongan kepada siswa agar bangga atau prestasi yang dicapai oleh dirinya. Dan rasa bangga atas prestasi yang dicapai merupakan salah satu kunci untuk menjadi lebih positif dalam memandang kemampuan yang dimilikinya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apa terdapat kesalahan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Faiziah yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Mungkin di sini saya sebagai moderator akan langsung saja menyebutkan kesimpulan untuk mempersingkat waktu ya. Menurut saya, masa remaja merupakan sebuah periode dalam kehidupan manusia yang batasan usia maupun peranannya seringkali tidak terlalu jelas. Masa remaja ini sering dianggap sebagai masa peralihan, di mana saat-saat ketika anak tidak mau lagi diperlakukan sebagai anak-anak, tetapi dilihat dari pertumbuhan fisiknya, ia belum dapat dikatakan seorang dewasa. Masa ini dapat diperinci lagi menjadi beberapa masa, yaitu sebagai berikut. Masa remaja atau remaja awal, masa remaja atau remaja madya, dan yang terakhir, masa remaja akhir. Mungkin itu kesimpulan dari saya, dan juga saya akan tutup
Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan karena saya orangnya ikhlas. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.